Oke, selamat malam semua. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang indikator swing trade, teman-teman ya. Jadi indikator ini saya kombinasikan dengan indikator yang kemarin udah kita review dan modify ya. Nah, sekarang untuk sinyalnya, teman-teman ya. Untuk sinyalnya itu teman-teman wajib tonton video ini dari awal sampai akhir karena kalau teman-teman salah dalam menggunakan ya bisa beda hasilnya. Oke. Nah, di sini ada dua 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 buah sinyal ya, di mana yang pertama itu adalah sinyal buy sell support dan resisten ya, yang kemarin udah kita review yang ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini saya pakai di M5, M15 pun juga bisa teman gunakan ya. Tapi untuk prefer lebih baik teman-teman pakai di M15 ke atas ya. Karena kalau di M5 memang sinyalnya lebih cepat ya, areanya lebih cepat ya. Cuman targetnya lebih kecil ya. Kalau misalkan teman-teman pakai di M15 itu targetnya lebih besar ya. Ya sesuai lah target dan SL-nya juga besar teman-teman. Teman-teman tinggal sesuaikan aja. Oke, kemarin kita udah bahas indikator yang ini ya. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak tambahan teman-teman ya. Jadi satu indikator itu bisa teman-teman gunakan dengan berbagai versi ya. Kemarin kita udah bahas tentang cara open posisi dengan menggunakan konfirmasi candlestick. Dan hari ini kita akan bahas untuk sinyal swing trade-nya ya. Jadi untuk swing trade teman-teman ya, teman-teman nggak bisa pakai di time frame kecil ya. Itu wajib menggunakan higher time frame atau di time frame 1 jam, 4 jam sampai daily ya. Oke. Nah, jadi untuk sinyalnya teman-teman ya. Sinyal di sini ketika muncul satu kali teman-teman entry pasang SL dan TP. Ya, cukup itu aja. Jadi sama dengan AI yang akan kita rilis di bulan Maret ini ya. Bulan Maret kurang lebih di pertengahan teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar. Jadi saya lagi kebut juga ya. Mudah-mudahan 4 AI kita bakalan rilis di bulan Maret. Kalau di awal bulan belum bisa teman-teman ya. Di awal bulan tuh saya backtest untuk news-news tinggi ya. Karena news-news tinggi itu biasanya di awal bulan. Ya, jatuhnya di awal bulan. NFP, CPI dan lain sebagainya itu awal bulan teman-teman. Jadi kita akan uji ketika AI itu lulus di news-news besar, baru kita bisa rilis. Tapi kalau misalkan nggak bisa atau nggak lulus dia di news-news besar ya, jadi saya nggak bisa rilis dulu. Saya harus perbaiki lagi codingnya. Kemudian nilainya saya rubah lagi ya, untuk menghindari yang namanya news. Kalau untuk yang versi pertama itu rata ya. Semua news bisa digunakan ya. Yang penting teman-teman atur lotnya ya. Tolong atur lotnya teman-teman ya. Jangan tergiur dengan profit besar. Ya resikonya juga besar ya. Profit yang sewajarnya aja mingguan ya. Kalian kalau udah profit bisa di WD ya. Kayaknya hari ini pun juga hasilnya udah cukup lumayan teman-teman ya. Ini per hari teman-teman ya. Nggak usah kalian FOMO, harian kalian bisa melebihi dari satu ya, nilai satu ya. Karena kalau kalian FOMO ya, jatuhnya kalian akan menaikkan lot, tidak sadar dengan equity kalian yang terbatas ya, yang bisa menyebabkan kalian MC ya. Lebih baik kalian itu modalnya yang wajar, kemudian lotnya juga wajar ya, karena nggak semua market itu bersahabat. Jadi ada masa di mana dia tuh memiliki drawdown yang mungkin cukup tinggi ya. Karena apa ya? Seperti yang kita lihat, market itu tidak selalu bergerak sesuai dengan analisa dari sinyal yang dikirim dari server. Oke? Jadi setiap minggu terus update mengikuti dengan algoritma market ya. Mungkin di awal-awal bulan kemarin memang tinggi karena market itu benar-benar kenaikannya di luar dari news-news ya. News-news yang biasanya itu kan dia satu candle naik habis itu turun cepet ya. Habis turun naik cepet ya. Dia lolos dari itu. Tapi setelah news ya pergerakannya itu benar-benar monoton ya. Tapi syukurnya ada pembalikannya. Jadi setiap ada momen di mana dia tren pasti ada pembalikannya. Nggak mungkin kalau kita lihat dari struktur ya, apalagi kita menggunakan di M1 ya. Kalau di M1 teman-teman lihat ya, kita coba balik ke M1 dulu ya. Saya hide dulu ini, reset. Nah, teman-teman lihat ya. Untuk grafik di M1, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Market mau setinggi apapun, serendah apapun ya, dia pasti ada reversal. Oke.
Jadi kita entry buy di sini pun, kalau kita nge-counter dia di M1, pasti akan ada kenaikannya yang mengenai TP kita. Ya, makanya versi yang pertama itu lulus lebih awal. Ya. Untuk versi-versi berikutnya itu belum lulus teman-teman. Jadi sabar. Oke. Dan apa namanya? Untuk yang sewa ya, untuk yang sewa itu udah bisa bulanan teman-teman ya. Kemarin kan mingguan, bulanan udah bisa ya. Tapi untuk teman-teman yang eh, mau mingguan terserah teman-teman ya, bebas. Karena kemarin tuh banyak permintaan dibuka untuk yang bulanan biar nggak seminggu sekali perpanjang, seminggu sekali perpanjang, jadi langsung bulanan. Oke, udah kita buatin yang perpanjangan bulanan ya. Untuk algoritma otomatis update itu ada di fitur VVIP ya, jangan dimatikan fitur itu karena itu nangkep sinyalnya dari server ya. Nah, kemudian kita lihat di M1 ya. Nah, ini yang saya bilang ya. Walaupun market itu mau dia naik setinggi apapun ya, dia pasti akan ada kenaikan maupun penurunannya ya. Makanya saya pakai di M1 untuk jalankan EA. Beda halnya kalau kita trade manual ya. M1 mungkin untuk entry ya, untuk menentukan arah trendnya mungkin pakai di time frame tinggi. Ya. Oke, makanya saya bilang kalau kalian trade di M1 ya pakailah dasar dari M1. Ya, kalau kalian trade di M30 pakailah dasar M30 seperti itu. Ya. Nah, itu gambaran singkatnya. Kemudian untuk indikator yang akan saya publish itu nanti setelah video ini selesai saya akan sertakan linknya di deskripsi. Teman-teman cek aja linknya di deskripsi. Habis itu teman-teman tinggal gunakan ya. Nah di sini teman-teman lihat dulu ya. Yang ini saya nggak hilangin teman-teman karena ini juga pemandu ya. Istilahnya ini ada zona, kemudian ini ada zona, ada sinyal juga ya. Tapi sekarang kita akan fokus ke swing trade-nya dulu ya. Swing trade kita pakai di time frame 1 jam ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai swing trade pakai 1 jam ya. Nah, mungkin banyak pertanyaan nih ya. Di sini untuk settingannya default aja teman-teman ya. Ini udah saya settingin ya. Kalian tinggal pakai yang nggak pakai ribet-ribet isi setting sana, setting sini ya. Tinggal pakai teman-teman ya, tinggal pakai. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di daerah sini ada sinyal buy. Oke. Apa arti dari kotak-kotak ini? Ya, kotak-kotak ini adalah batasan stop loss kalian. Ya. TP kalian adalah rasionya 1:2 atau 1:1 ya. Nah, di sini misalkan ya, open posisi buy ya. Ketika ada sinyal kita open posisi buy kemudian stop loss. Nah, ingat kalau swing trade stop loss itu besar teman-teman ya. Jadi nggak kayak kita scalping ya. Kalau kita trade swing ya, swing trade itu SL-nya itu besar teman-teman ya, sampai ratusan pip ya. Jadi kalian harus pikir-pikir dulu ya. Kalau misalkan modal minim pakai akun sen boleh ya. Yang penting teman-teman sewajarnya aja ya. Misalkan ya, saya pakai akun sen ya. Berarti kalau misalkan di sini dia sampai 500 pip berarti kan 500 AUC anggaplah sih gitu hitungannya ya 500 AUC berarti 500 AUC itu setara dengan 50.000 ya. Dah gitu aja. Berarti di sini SL saya pasang di maksimal sekali di sini 500 berarti targetnya 1:1 500 juga. Oke, di sini kita target. Nah, fungsi dari garis-garis ini adalah target maksimal kalian ya. Target maksimalnya di sini ya. Tapi usahakan parsial aja rasio 1:1. Di sini kita TP ya. Ini baru sinyal yang pertama ya. Kita zoom lagi. Oke, di sini ada sinyal buy ya. Di next candle kita langsung open posisi. Oke, sinyal ini tuh nggak repaint teman-teman ya. Jadi ini pure kalau misalkan muncul sinyal di next candle teman-teman. Memang swing trade ini sinyalnya agak lama ya. Nah ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Hasilnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada sinyal satu buy. Ya. Kemudian di sini pun juga sama ada sinyal satu buy. Oke. Nah kalau misalkan nih bang, di sini kan ada sinyal buy karena SL nih. Ah, di sini kan buy. SL kalian kan kalau entry buy itu di sini teman-teman ya. Di sini tuh berapa? 25 teman-teman ya. 25.811. Kita pasang 25 juga coba ya. 25.811. Oke, di sini rasio 1:1 ya. Itu stop loss. Oke. Nah, untuk menghindari stop loss makanya ada target ini teman-teman ya. Kalian kombinasilah dengan ini.
Kalau targetnya dia di sini, kalian bisa targetin di sini ya, atau parsial lah SL plus ya. Rajin-rajin aja kalian SL plus ya. Jadi target di sini. Kalian nggak harus nunggu target sampai sini ya. Ini juga sama ya. Makanya saya bilang, ini kan ada area mid-nya. Nah, teman-teman kan entry di sini, baik ya. Target teman-teman bisa parsial aja di sini 170 pip, masa kurang 170 pip loh teman-teman ya. Tapi pakai akun sen. Kalau kalian modal minim ya akun sen, kalau modal kalian gede dan kalian cuma trade sesekali ya teman-teman bisa pakai cara ini ya. Jadi maksimal tuh adalah intinya di sini. Ini pun sama, maksimalnya juga ada di sini. Ya 580 pip. Oke. Sampai situ paham ya? Jadi ini sekaligus apa namanya, menginformasikan kalau swing trade itu sinyalnya lama. Kalau teman-teman nggak dapat sinyal apa namanya, yang ini, yang seperti ini ya. Ini kan di H1 ya. Ini kan saya masih bisa buy ini ya. Kalau saya buy ya. Oke, perhitungkan. Nah, kita coba buy di sini ya, buy, ya kan? Nah, SL saya taruh di sini teman-teman. Nah, target saya anggap taruh di sini. Nah, ini kan saya trade menggunakan apa? Menggunakan strategi ini ya, support dan resisten. Ini di higher time frame teman-teman ya. Kalaupun lewat ya udah kita akan tunggu zonanya lagi. Teman-teman bisa lihat nanti sambil jalan ya, sambil jalan kita tracing historinya dulu ya teman-teman. Kita tracing historinya dulu. Ini pun darah profit ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan coba tracing ke belakang lagi ya untuk sinyalnya. Nah, kotak-kotak ini jangan dihilangin ya teman-teman, karena kotak-kotak ini adalah dasar ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kotak di sini selalu berpindah naik. Kalau misalkan berpindah naik ini artinya tren naik. Kalian bisa SL plus, SL plus, SL plus seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sinyal buy lagi. Kita entry di next candle ya, sinyal buy di sini. Oke. Nah, SL di sini kan kotaknya kosong teman-teman ya. Nah, kotaknya di sini kan udah kotak terakhir nih ya. SL teman-teman sesuaikan aja. Ini kan ada yang namanya lancip-lancip seperti ini ya. Ini teman-teman bisa jadikan patokan untuk SL di 41 pip ya. Berarti 41 pip, 410 pip ya. Berarti teman-teman taruhnya di sini juga 410 pip ya. Nah, sini ya. Rasio 1:1 aja teman-teman ya. Nah, ini swing trade ya, profit lagi teman-teman. Oke. Nah, kemudian cek lagi sebelumnya, kita balik lagi sebelumnya ya. Ini swing trade juga ya, swing trade kita buy ya. Swing trade di sini di next candle ya. Di next candle di next candle kita swing trade buy lagi. Kemudian kita taruh SL di sini ya. Berapa nih SL-nya? 37 berarti 370 pip, berarti kita TP di 370 pip. Oke, di sini kita profit lagi guys ya. Nah, jadi semua indikator yang saya udah kasih dan udah review ke teman-teman juga, indikatornya semua bermanfaat ya. Kalau dirasa tidak bermanfaat, teman-teman bisa skip. Oke, karena di sini buat teman-teman yang memang membutuhkan indikator sebagai alat bantu. Kalau merasa teman-teman sudah jago dan sudah hebat, silahkan. Nggak usah pakai indikator. Entry aja sesuka hati teman-teman, dan mungkin kalau teman-teman pakai apa namanya, yang namanya strategi change of character atau price action dan lain sebagainya, silahkan. Kalian yang mempelajari, kalau kalian merasa mampu dan bisa, silahkan. Tapi kalau merasa itu rumit, kalian bisa coba strategi ini ya. Nah, di sini ada buy ya. Di sini juga ada buy di next candle ya. SL masih di sini teman-teman ya. Di range terakhir. Teman-teman tinggal kombinasi aja karena ini swing trade teman-teman ya. Kita ambil fokus di buy aja, jangan sell ya. Jadi jangan sell teman-teman. Prinsip kita kalau mau swing trade itu adalah only buy ya. Jangan kalian nge-sell ya. Karena apa? Pergerakan market teman-teman ya. Pergerakan market itu kalau misalkan pada pair gold ya, itu setiap tahun entah tuh beberapa tahun ya, itu mengalami kenaikan teman-teman ya, tidak mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat kembali ya, dulu saya udah pernah informasi ini ya, kalau kita lihat daily teman-teman ya, kita daily aja kita lihat dan atur ulang, di mana ada letak penurunan yang cukup tinggi ya. Saya kasih lihat ya. Kalau teman-teman di sini nge-sell ya, teman-teman di sini masuk sell lagi, ternyata naik marketnya teman-teman, naik terus nih teman-teman, turun-turun ke area ini ya. Kalau misalkan nggak turun-turun ke area ini ya, kalau nggak turun-turun ke area ini, kalian bisa apa namanya, bisa MC ya. Makanya saya bilang kalau misalkan mau swing trade itu fokus di buy aja.
Jadi kalau misalkan apa namanya, kalian pakai sinyal ini ya only buy, 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 buy dan buy terus teman-teman ya. Walaupun di harga tertinggi ya buy aja. Kalau kena SL ya udah kita recovery di sinyal berikutnya. Kalau dirasa terlalu tinggi, tunggu sinyal berikutnya. Nggak usah maksain di momen tersebut ya. Jadi ini penting juga buat teman-teman ya, biar teman-teman tuh paham ya. Nah, kemudian di bagian sini, teman ya, di bagian sini ini kan kita kurang lebih ada berapa sinyal nih yang udah profit ya, ini juga profit, ini profit juga ya. Kemudian kita siap, ah ini kalau misalkan momen loss ya udah, yang namanya loss kita nggak bisa hindari teman-teman ya. SL kita taruh di sini ya, atau ini kan batasan terakhir ya, ya mungkin lah sampai ribuan pip kalian minimal tuh 500-an teman-teman ya, minimal tuh 500-an ya. Nah, target di sini, kemudian di bagian apa namanya, di bagian sini ini buy kita take profit ya. Dan di sini juga sama ya. Teman-teman tinggal cek aja sendiri ya. Kemudian latih-latih, jangan lupa berlatih terus teman-teman. Ya. Karena indikator udah disediain, kalian jangan malas untuk belajar ya. Karena sukses itu nggak bisa kalau nggak ada usaha. Kalian tuh harus usaha teman-teman ya. Di sini kalau memang loss ya udah, di sini loss misalkan, di sini loss misalkan ya udah. Karena ada momen di mana nanti kalian akan profit dan BE loss kalian seperti itu ya. Nah ini buy, dan ini buy ya. Pintar-pintarlah kalian cari area untuk ini ya, area untuk TP ya. Kalau misalkan kalian nggak bisa cari area untuk TP, ya agak sulit lagi, agak sulit teman-teman ya. Nah ini kalau untuk yang scalping seperti ini, kalau udah running profit ya biasain aja kalian asal biru close seperti itu ya, asal biru close. Ya, jadi ini targetnya kurang lebih sampai sini. Dan kalau dilihat dari trend market nih, kurang lebih sampai di 2868 ya. Kalau untuk buy yang worth it ya, 28. Di sini dia teman-teman. Karena di sini ada batasan. Oke. Sini tuh ada batasan. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Nanti saya akan rilis juga indikator ini. Saya sertain di apa namanya, di deskripsi. Teman-teman tinggal cek aja di deskripsi dan tinggal pakai teman-teman ya. Oke, di sini juga saya mau cutting juga yang ini ya. Nah, ini seperti ini. Udah, seperti itu. Udah beres teman-teman ya. Kalau teman-teman mau entry, carilah di pucuk-pucuk gini pada saat dia turun, langsung buy ya. Pada saat dia turun, kena ini langsung buy. Karena market tuh pasti dia gini teman-teman ya. Setelah bergerak turun, dia pasti ada momen naik ya. Nah, manfaatkanlah ketika dia kena sentuh pucuk sini, kita langsung buy, naik dikit cut ya. Turun lagi dia kena daerah sini, buy lagi cut seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.